misalnya ada akun pribadi ya, hingga nama seseorang dicatut untuk digunakan sebagai bagian dari aksi penipuan. Lalu orang tersebut malah bisa dicari dan salah-salah diduga menjadi pelaku penipuan oleh pihak yang tertipu. Apakah orang tersebut bisa menuntut balik jika ada korban penipuan lainnya yang melakukan kekerasan pada orang yang salah, mengingat keduanya sama-sama korban. Jadi semakin pelik nih Pak dalam hal ini. Silakan Pak. Baik. Nah, itu pentingnya ya kita melakukan suatu hal sesuai prosedur. Jadi kalau misalnya kita korban penipuan, yang orang yang melakukan itu juga ternyata ditipu juga karena akunnya diambil alih gitu. Nah, ini tindakan tidak prosedural atau main hakim sendiri, misalnya menggunakan kekerasan sebagai balasan, itu memang ada konsekuensi hukumnya. Jadi jangan sampai kita sudah korban tapi justru kena tindakan penganiayaan karena kita melakukan tindakan kekerasan gitu sebagai balasan dari penipuan yang ada. Jadi kalau saya lihat terkait dengan pemilu ini ya Pak ya, kita lihat bahwa penggunaan deepfake atau generative AI atau phishing tadi dengan menggunakan APK ini kan secara umum memang masuk ke ranah penipuan, ada di KUH Perdata di pasal 378. Tapi karena ini terkait pemilu, ada juga pasal-pasal di Undang-Undang Pemilu yang berlaku. Jadi kalau misalnya kita lihat ini ada disebarkan oleh terkait dengan tim kampanye atau salah satu pasangan gitu ya, dan itu sifatnya menghasut, mengadu domba masyarakat atau perseorangan dan juga mengganggu ketertiban umum, ini juga ada konsekuensi hukumnya berdasarkan Undang-Undang Pemilu. Jadi bukan hanya dari KUH pidana. Di sini justru lebih berat ya karena pasalnya bisa jadi berlapis, ada pidananya dan juga pelanggaran Undang-Undang Pemilu. Jadi saya rasa selain dua undang-undang tadi, ada Undang-Undang ITE karena ini dilakukan menggunakan mediasi atau media digital yang juga di-cover di Undang-Undang ITE ini. Jadi pasalnya malah berlapis-lapis ya Pak ya, karena juga seperti yang tadi sudah saya sampaikan juga ini semakin rumit gitu ya dalam case-nya mengenai hal ini. Tapi sudah begitu jelas Pak dalam hal bagaimana prosesnya ke depannya seperti yang sudah dijabarkan oleh Pak Andre. Nah ini sekarang selain penipuan terkait APK, ada juga contohnya menjelang pemilu ini ada penipuan penggunaan deepfake gitu ya, atau teknik manipulasi konten video atau suara yang gunakan artificial intelligence untuk mempengaruhi situasi dan opini publik gitu menjelang pemilu. Apabila seseorang atau bahkan tokoh termasuk artis, akademisi, influencer, Pak Andre, suara dan juga wajahnya digunakan dalam penipuan deepfake ini, apakah sebenarnya bisa mengajukan pengusutan kasus dan melayangkan gugatan kepada oknum yang sudah mencatut nama dan membuat konten palsu tersebut? Iya, bisa Mbak. Jadi ada dua ya, orang yang membuat dan yang menyebarkan. Ini dua-duanya bisa terkena konsekuensi dari Undang-Undang ITE, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan juga secara umum pidana. Jadi kalau kita lihat dari yang memproduksi, itu tanggung jawabnya terkait dengan menggunakan data pribadi, dan untuk yang menyebarkan itu penyebaran data pribadi yang unauthorized, jadi tanpa hak. Jadi memang dua-duanya ini diatur di Undang-Undang ITE. Selain kalau misalnya purpose-nya adalah dalam terkait dengan pemilu tadi ya ada Undang-Undang Pemilu, kita lihat bahwa kasus video suara yang dilakukan dengan mekanisme atau disebut deepfake ini dengan generative AI ada di Amerika, di Eropa, bahkan di Indonesia kemarin ada video atau suara ya ketua partai dengan salah satu caleg yang dibuat gitu. Dan ini yang penting adalah laporan, karena kalau tidak ada laporan itu tidak akan bisa jadi kasus ya Pak ya kalau tidak ada laporan ya? Betul, nggak akan dimulai prosesnya dan orang masih tetap ngerasa ini benar gitu. Jadi memang perlu juga pihak yang dirugikan untuk melaporkan, dan ini bisa dibuka ke publik dalam hal pemilu ya, bahwa ini tidak benar, bahwa ini digunakan penipuan secara digital, sehingga
kerugiannya bisa di-contain gitu pada saat ini. Tapi tetap harus Karena ada ada pengaduan ya Pak kerugian ya? soal menghasut, betul. Mmm, Karena ada pasal yang mengganggu ketertiban umum itu juga yang harus dipertimbangkan. oke, itu mengenai deepfake dan generative AI gitu ya Pak ya? Ini begitu marak sekali Ya, Pak juga, apalagi di negara-negara seperti yang tadi Anda sampaikan di Amerika gitu, kita lihat pada saat pemilu yang, sebelum ini, juga kita melihat ada beberapa AI generation yang akhirnya membuat seakan-akan, calon presiden mengatakan hal ini dan lain-lain. Tapi as long as belum ada pengaduan, ini tidak akan diproses menjadi kasus, itu ya Pak ya, berarti ya, titiknya ya? betul, dan masyarakat juga nggak tahu bahwa itu dianggap benar gitu karena Mmm, kelihatannya ya kita sulit membedakan kadang kalau sudah sangat canggih gitu ya, sangat sophisticated mereka membuat video, gambar. Memang dengan kemajuan teknologi ini akan sangat advance dan kita lihat bahwa sekarang industri masuk ke film, bahwa film juga dilakukan melalui AI. mhm, Ini yang harus kita antisipasi dengan semakin canggihnya mimicking orang, iya. mengambil suara. Tapi kalau posisi regulasi kita, dari segi hukum-hukum mengenai, sanksi terhadap penipuan menjelang pemilu ini, di Indonesia jika kita berusaha compare, negara-negara lain gitu ya, seperti Amerika Serikat dan lain-lain, seperti apa Pak? Apakah memang dalam hukum regulasi kita sudah cukup advance atau malah masih jauh tertinggal dibandingkan negara lainnya? Ya, kalau dari peraturan kita cukup ya Mbak, tapi yang jadi problem kan sebenarnya penindakan hukumnya. Jadi penegakan hukum karena biasanya apalagi kalau di Indonesia waktu pemilunya kan lumayan sempit. Sedangkan proses penyidikan ini memakan waktu. Mungkin untuk dapat tersangkanya bisa cepat. Polisi dengan kemampuan cybernya udah sangat canggih sekarang, itu bisa tracing dan tahu source siapa yang nyebarin. Kadang bisa sampai tahu awalnya dari mana. Tapi setelah itu kan harus ada proses di kepolisian, penyidikan, habis itu mereka harus membuat kasus di sidang. Nah ini buat eh, proses ini sampai di akhir itu perlu waktu dan biasanya kemungkinan proses pemilunya udah selesai kalau kita lihat sekarang ya dengan kondisi ini kita tinggal 14 hari lagi. Habis itu proses juga deepfake ini makin banyak itu beredar. Nah kalau misalnya terjadi dalam periode ini, perangkat undang-undangnya, perangkat peraturannya ada, penindakannya yang kadang nggak cukup waktu.